Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, peserta Matsama MTS Negeri 1 Demak yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada pagi ini kalian bisa bersama-sama dengan kami Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Demak. Mudah-mudahan pertemuan yang kita laksanakan melalui daring ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti selama mengikuti materi yang akan saya sampaikan senantiasa ada bekal pengetahuan yang dapat kalian terima dan nanti menjadi bagian dari pengetahuan panjenengan semuanya tentang Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Demak. Shalawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, materi pada kesempatan ini yang diberikan kepada saya adalah tentang profil lembaga. Namun sebelumnya kami perkenalkan bahwa nama saya adalah Muhammad Ghazali SHI. Jabatan saya sebagai Wakil Kepala di bidang kehumasan. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan profil lembaga, atau gampangnya anak-anak sekalian itu taunya sekolahan. Jadi sekolahan yang akan kalian laksanakan untuk belajar di dalamnya itu nanti adalah namanya Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Demak. Jadi nama sekolahannya itu adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Demak. Nama ini memang baru saja muncul atau lahir setelah SK yang dikeluarkan dari Kementerian Agama Pusat, di mana di Kabupaten Demak itu terbentuk nama Madrasah Tsanawiyah Negeri sebanyak 5 sekolahan, dan terakhir ada tambahan 1 menjadi 6. Nah, yang di Desa Candisari ini diberi nama dalam SK itu adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Demak. Adapun lokasi madrasah ini, meski namanya adalah Madrasah Tsanawiyah 1 Demak, tetapi tempatnya berada di lingkungan wilayah Kecamatan Meranggen, bukan berada di Demak Kota. Anak-anakku sekalian, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Demak ini berubah dari awal nama. Yang pertama dulu awal itu adalah namanya Madrasah Tsanawiyah Negeri Meranggen. Nah, itu kira-kira kenapa berubah? Ya karena memang ada penerbitan SK
akan nama madrasah dari Kementerian Agama Pusat yang menuntut untuk dilakukan perubahan nama pada madrasah negeri di Kabupaten Demak. Untuk alamatnya adalah Jalan Candisari nomor 1, Desa Candisari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Madrasah yang nanti kalian untuk belajar sehari-hari ini mengadakan kegiatan pembelajarannya adalah di waktu pagi. Apakah ada lembaga yang pembelajarannya di waktu malam atau sore? Banyak. Tetapi di lembaga kalian yang akan belajar itu MTS Negeri 1 Demak adalah pembelajarannya waktunya di pagi hari, ya. Nah, status daripada sekolahan ini adalah negeri. Jadi kalian itu berada di sekolahan negeri. Karena ada sekolahan yang tidak negeri, yaitu namanya sekolahan swasta, dan itu bisa berbanyak nama-namanya sesuai dengan SK dalam pendirian madrasah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Demak ini telah dilengkapi dengan struktur kelembagaan, dan alhamdulillah oleh Bapak Kepala Madrasah telah memutuskan di mana Bapak Kepala Madrasah Bapak Haji Kasturi SPD MPD melalui rapat awal tahun pelajaran 2020-2021 telah memutuskan bahwa struktur kepengurusan madrasah itu adalah Kepala Madrasah Bapak Haji Kasturi SPD MPD, kemudian dibantu oleh wakil kepala yang terdiri dari 4 bidang. Yang pertama adalah wakil kepala madrasah bidang kurikulum yang nanti akan membantu Bapak Kepala Madrasah terkait dengan kegiatan sehari-hari pembelajaran kalian. Jadi nanti kamu akan dibimbing, diarahkan untuk belajarnya, jam-jamnya, mata pelajarannya, guru-gurunya yang mengampu nanti itu diatur oleh wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Siapa namanya? Beliau adalah saat ini dijabat kurikulum ini oleh Bapak Toto MSc. Bapak Toto ini sudah berpengalaman di bidang kurikulum dan kesiswaan. Nah, saat ini beliau menjabat wakil kepala bidang kurikulum dengan dibantu oleh 3 staf. Nah, 3 staf ini adalah orang-orang yang bersama-sama dengan wakakurikulum untuk membahas dan membuat program kerja serta menjalankannya setiap hari, dan di sana mereka memiliki program kerja yang berbentuk harian, mingguan, bulanan, tahunan. Nah, harian apa bentuknya? KBM. Kalian masuk dari pagi, pulang sampai jam 1:30. Kegiatannya apa saja? Nah, itu termasuk harian. Mingguan juga ada. Mungkin ada olahraga bersama, mungkin ada istighosah bersama, mungkin ada banyak sekali nanti program. Kemudian bulanan itu juga sama. Itu seperti pengadaan mid semester, ulangan harian yang taruh pada setiap
1 bulan sekali, dan kegiatan semesteran penilaian setiap 6 bulan sekali. Tahunan juga ada program, yaitu mungkin bagi kelas 3 ada ujian nasional, kemudian ada kegiatan pra ujian nasional, dan itu banyak membutuhkan pemikiran dan pemahaman yang sangat mendalam. Maka untuk itu Waka Kurikulum dibantu oleh 3 staf. Kemudian yang selanjutnya adalah wakil kepala madrasah di bidang sarpras, sarana prasarana. Ini sekolahan itu ada apa toh? Oh, ada kelas. Berapa jumlah kelasnya? Wah, sekolahan kita itu besar. Bahkan bisa dibilang paling besar se-Kabupaten Demak. Dari segi luas tanah itu kita paling gede, dan bangunannya paling banyak pula, karena siswanya juga yang paling banyak, sekitar 800 lebih sampai 900-an. Masjid paling besar dan paling bagus se-Kabupaten Demak, mungkin saja bisa masuk nominasi paling besar tingkat Jawa Tengah. Masjid itu bisa menampung sampai 900 jamaah, bahkan melober saat ini. Nah, karena itulah dibutuhkan orang yang membantu kepala sekolah untuk memenuhi kebutuhan baik siswa, guru maupun karyawan untuk kepentingan suksesnya pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Demak. Bentuknya apa? Ada ruangan kelas, ada perpustakaan, ada masjid, ada labnya banyak di sini. Ada lab komputer, ada lab bahasa, ada lab lab menjahit, ada lapangan olahraga luas banyak, ada 3 tempat parkir. Perlu juga itu parkir. Nah, karena gurunya banyak, sampai sekitar 70-an guru dan karyawan. Kalian kalau di rumah, di SD, di MI, berapa coba gurunya? Tentunya berbeda. Nah, nanti kalian itu berada di lembaga Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Demak yang lebih besar sekolahannya, lebih banyak kelasnya, tentunya teman-teman juga lebih banyak lagi, dan gurunya juga banyak, tidak hanya 1, 2, 1, 10, tetapi lebih dari 40 guru ada lebih, ditambah dengan karyawan, dan itu sekitar jumlah sampai 70 orang. Anak-anakku sekalian, jadi kalau begitu ada WC-nya juga. Banyak juga WC-nya. Lah nanti bagaimana? Kalian belajar di sini selama 8 jam. Dari jam 7 sampai jam setengah berapa itu? Ya, taruhlah jam 1 lebih seperempat atau berapa. Itu ya butuh untuk pipis, untuk mungkin kalian BAB ya. Nah, karena kesehatan berbeda-beda, waktu kamu berangkat sekolah, aduh aku tak sakit perutku. Nah, itu ya. Jadi itu Wakasarpras yang membidangi itu. Tempat parkir kalian ada, Pak Guru ada, khusus mobil ada, khusus motor juga ada. Semuanya lengkap ya. Nah, untuk kemudian adalah wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Nah, ini penting juga. Siapa beliau? Adalah Ibu Masmuah SAG. Nah, wakil kesiswaan ini dibantu oleh dua orang, yaitu satu yang membidangi tentang OSIS, kegiatan OSIM, yang kedua adalah kegiatan keagamaan. Karena kegiatan di sekolahan itu banyak, maka butuh dibantu oleh orang untuk bisa mensukseskan kegiatannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah Humas yang dijabat saya sendiri, nama Muhammad Ghazali SHI. Humas itu apa?
singkatan dari hubungan kemasyarakatan. Maksudnya apa? Humas ini berperan sebagai penyambung komunikasi antara lembaga dengan warga masyarakat umum luas, baik lembaga dengan siswa, baik lembaga dengan wali murid, baik lembaga dengan sesama sekolahan yang lain, dengan pemerintahan dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi tentang madrasah, atau dari madrasah yang ingin mensosialisasikan program kegiatannya kepada masyarakat umum. Nah, itu salah satu fungsi dari kehumasan. Maka untuk itu di bidang humas yang selama ini saya laksanakan adalah satu, menggunakan dan memanfaatkan secara optimal perkembangan IT, yaitu melalui program sosmed yang ada. Nah, di situ ada Facebook, MTSN 1, MTS Negeri 1, Demak. Ada IG, IG itu? Instagram. Nah, apalagi ada WA Group, kemudian ada banyak. Kita majalah juga ada. Dan semua itu adalah wahana atau sarana yang digunakan oleh wakil kepala madrasah di bidang humas untuk mensiarkan, untuk mengeluarkan informasi tentang kegiatan kemadrasahan yang perlu diketahui oleh banyak orang. Nah, untuk itu nanti ada majalah, kalian bisa nulis misalnya pengalaman saya belajar di sekolah MTS Negeri 1 Demak. Kamu cerita, kirim ke ini majalah, nanti majalah ditulis, kemudian masuk dan dicetak. Nah, kemudian dibaca banyak orang. Tulisan karya Janoko, misalnya kamu namanya Janoko, gitu. Janoko kelas 7A. Wah, cerita tentang pengalaman pertama masuk sekolah di MTS Negeri 1 Demak. Itu ya. Itu bidang kehumasan. Anak-anakku sekalian, nah, kemudian kapan tahun berdiri madrasah kita? Berdiri madrasah kita itu sudah lama, mungkin kalian belum lahir. Kapan? Yaitu pada tanggal 31 bulan Mei. Nah, ini juga lahirnya Pak Nguyali bulan Mei. Tapi tanggalnya kok 31 ya? Nah, Pak Nguyali tanggal 19. Tahunnya 1980. Udah tua toh? Hitung. Coba. Ini PR ya buat kalian ya. Usia Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Demak berapa? Nah, PR wajib ditumpuk nanti. Dikirimkan ke wali kelas kalian. Selanjutnya, informasi yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya adalah guru-guru yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Demak ini mayoritas pegawai negeri sipil. Meskipun begitu, karena kapasitas guru-gurunya itu kurang banyak yang membutuhkan tenaga-tenaga dari lain, maka ada juga guru-guru yang honorer, dan di sini masih ada, dan itu yang menopang juga untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di MTS Negeri 1 Demak. Guru-guru yang ada sudah hampir, namanya hampir itu tidak semua, kira-kira ya 97% itu sudah bersertifikat
sertifikasi. Jadinya bahwa guru MTSN itu sudah profesional di bidang mata pelajaran masing-masing. Nah, ngoten. Misalnya Pak Nguyeli ngulang bahasa Arab, nah, itu juga sudah profesional. Ngono, lha profesional bukti apa? Saya punya apa? Punya piagam apa? Sertifikat sebagai guru profesi. Onal. Ngono ya. Profesi onal, profesional. Kemudian di sekolahan ini juga di samping guru ada karyawan. Karyawannya banyak. Di perpustakaan ada karyawannya. Di kantor apalagi banyak. Buat kalian nanti yang membutuhkan untuk dibuatkan surat keterangan, mungkin butuh izin atau apa, itu di TU. Itu tugasnya banyak. Ada yang bagian mencatat surat keluar dan masuk, ada yang bagian penerima tamu, ada yang bagian pengarsipan nilai, ada bidang keuangan. Sing ngatur duit. Ini gambaran saja secara umum. Duit ini MTSN piro jumlahe? Wah, banyak karena sekolahan besar 1 miliar lebih. Karena setiap bulan harus mengeluarkan ratusan juta. Ya, itu ya buat macam-macam, untuk listrik, untuk perawatan, untuk penggajian guru dan lain sebagainya. Itu kemudian untuk pembagian kelas itu ada sampai 8 kelas, baik kelas 7, 8, 9, dan sekarang malah ditambah 1 lagi. Dan program-program di MTS Negeri 1 Demak ini untuk tahun ini membuka program kelas kelas sains dan kelas tahfidz. Nah, nanti ada tes untuk kalian semuanya. Dites, kalau punya kelebihan hafal Quran berapa juz, nanti kamu dikelompokkan program kelasnya di kelas tahfidz. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar IPA, hitung-hitungannya pintar, menganalisis pintar. Menganalisis itu ya berdasarkan data-data kemudian kesimpulan. Nah, itu nanti masuk di sains. Nah, nanti ketika lomba-lomba diambilkan di situ. Ketika ada lomba hafalan Quran diambilkan di situ. Nah, itu nanti dikelaskan khusus. Nah, kemudian kegiatan ekstrakurikuler juga banyak. Nanti akan disampaikan wakil kesiswaan dan akhirnya selesai materi saya, biar nanti tidak terlalu lama. Untuk lebih jelas, besok kalau sudah corona hilang, nah itu nanti kita akan berikan informasi seluas-luasnya untuk kalian biar paham dan tahu tentang lembaga kalian, ya. Dan nanti pastikan nanti kalian itu setiap pagi membaca juz amma, dan juz amma, sa'altu, doa-doa, sholat. Nah, itu nanti ada di buku ini. Nanti ini ada di koperasi, ya. Kalian jangan beli yang juz amma yang merah itu karena tidak lengkap. Nanti aja informasi di sekolahan, ini bagus untuk kalian untuk kegiatan setiap awal masuk, sholat duha, doa duha, baca sa'altu, asmaul husna, kemudian terus ngaji juz amma. Demikian dari saya yang memberikan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekhilafan atau kekeliruan. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.